Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai Google Classroom. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ya, karena kondisi COVID-19, maka semua pembelajaran diharuskan melalui daring. Dan salah satu aplikasi pendukung yang digunakan yaitu Google Classroom. Di sini saya akan berbagi sedikit tutorial cara membuat kelas dan menghapus kelas pada Google Classroom. Langsung saja teman-teman ya. Pertama di sini kita buka aplikasinya dulu, Classroom. Di sini saya sudah punya kelas. Nah, tapi ini kita tidak gunakan ya, kita akan membuat kelas baru. Caranya di sini teman-teman cukup klik tanda plus yang di pojok kanan bawah ini. Nah, terus kita pilih buat kelas. Di sini kita akan mengisi nama kelas, bagian, ruang, dan mata pelajaran. Nah, contoh saja, misalnya di sini nama kelasnya Bahasa Indonesia. Bagian ini sebenarnya bisa kita kosongkan. Ruang, ini ruangnya jika teman-teman mengajar misalnya. Bagian ini bisa kita kosongkan atau kita isi saja dengan kelas yang kita ajarkan ya, misalnya bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di sini misalnya ruang ini kita isi dengan ruang kelas. Nah, misal di sini ruangnya 01, ruang 1. Ruang 1, mata pelajaran. Sini kita isi Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sekarang kita pilih buat. Kita tunggu, masih proses pembuatan kelasnya. Nah, di sini kelas yang kita buat sudah jadi, Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sekarang di kelas ini misalnya teman-teman mau mengundang atau mau memberikan kode kelas ke siswa, caranya cukup klik tanda setting di pojok kanan atas nih. Nah, di sini ada kode kelas. Kode kelas ini digunakan untuk memberikan undangan kepada siswa agar bisa bergabung di kelas kita. Nah, link undangan ini bisa kita kirim ke siswa. Ketika siswa klik link undangan, maka dia otomatis akan terhubung ke Classroom. Itu teman-teman ya. Sekarang di sini banyak sekali, ada banyak fitur-fitur yang ada dalam Classroom, antaranya tugas kelas. Coba kita buka. Nah, di sini kita belum membuat tugas kelas apapun. Jika kita mau membuat tugas kelas, cukup klik tanda panah yang ini. Nah, di sini ada tugas, pertanyaan, materi, dan yang lain ya. Misal kita mau buat tugas, kita cukup klik tugas. Nah, di sini kita bisa tulis judul, deskripsi, atau keterangannya. Poin ini adalah nilai yang akan kita berikan jika siswa tersebut berhasil menyelesaikan tugas. Nah, tenggat ini artinya batas waktu. Batas waktu penyelesaian tugas yang akan kita berikan ke siswa kita. Di sini juga kita bisa mengunggah file dengan cara memilih tanda file yang di pojok kanan atas. Coba kita klik. Nah, di sini bisa kita unggah file berupa
foto, berupa video, ataupun berupa dokumen PDF ataupun Word ya teman-teman. Nah, namun nanti kita akan bahas ini di sesi selanjutnya. Nah, di sini juga di tugas kelas ini juga ada pertanyaan. Pertanyaan ini bisa juga kita gunakan sebagai absen harian untuk siswa ya. Kita coba pertanyaan. Nah, di sini bisa kita tulis absensi harian. Nah, petunjuk opsional ini maksudnya misalnya kita isi dengan silahkan klik centang pada tombol hadir. Nah, poin ini nilai yang kita berikan untuk siswa yang hadir pada hari itu, misalnya 25. Simpan. Tenggat ini adalah batas waktunya, batas waktu siswa melakukan absen atau kehadiran. Misal kita di sini 3 November 2020, oke. Waktu operasionalnya misal sampai jam 6 sore. Oh, sampai jam ya, kita oke. Artinya di sini jika siswa tersebut mengisi absen lewat dari jam yang kita tentukan di tenggat ini, maka akan masuk keterangannya bahwa siswa tersebut telat mengisi absen. Kemudian topik ini bisa diisi ataupun tidak, silahkan saja. Jawaban singkat ini bisa kita pilih pilihan ganda. Opsi 1, misalnya kita tulis hadir. Nah, bisa kita tambahkan opsi 2 misalnya izin, opsi 3 sakit, dan seterusnya. Teman-teman silahkan sesuai kreasi teman-teman semua ya. Kemudian kita bisa kembali, langsung dia akan tersimpan. Kita klik simpan misalnya. Nah, absen ini sudah tersimpan. Terus di sini ada materi. Materi ini kita gunakan untuk mengunggah atau memasukkan materi pembelajaran. Itu teman-teman ya, ini cukup sebagai gambaran sedikit saja. Nah, terus sekarang bagaimana caranya kita akan menghapus kelas kita, kelas bahasa Indonesia ini? Karena banyak sekali dari teman-teman kadang ada yang bertanya bagaimana caranya menghapus kelas yang sudah kita buat. Karena kalau kita klik di pojok ini tidak ada ya, tidak ada pilihan untuk hapus. Nah, caranya kita klik titik 3 di pojok kanan ini, kita arsipkan kelasnya, klik arsipkan. Arsipkan kelas, kita arsipkan. Nah, sekarang kita sudah arsipkan kelas bahasa Indonesia, jadi kelas bahasa Indonesia sudah tidak muncul di sini. Kita klik di pojok kiri atas, menu di pojok kiri atas, kita pilih kelas yang diarsipkan, klik. Nah, ini dia kelas bahasa Indonesia yang sudah kita arsipkan tadi. Kemudian kita klik lagi titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini kita bisa pulihkan atau hapus. Tadi kita akan menghapusnya teman-teman ya, cukup klik hapus. Kita tunggu sebentar dan proses penghapusan selesai. Nah, itulah teman-teman sedikit tutorial caranya membuat kelas dan menghapus kelas di Google Classroom. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa teman-teman komen di bawah ya. Sekian tutorialnya dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.